dan teman-teman yang menyaksikan. Kuitisasi terjemahan Al-Quran, Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Segumpal darah. Dengan menyebut asmamu, ya Allah, yang maha mulia. Engkau yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan menunjukkan manusia kemahaman dari ketidaktahuan, kebodohan dan kesesatan dengan kalammu yang indah lagi benar. Sungguh manusia benar-benar telah melampaui batas. Dan ketahuilah bahwa Allah adalah tempat kembali yang di dalam kandungan akan terlahir dan yang terlahir akan hidup kemudian. Sekali lagi, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Tidak bisa terhindar daripadanya. Manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang takwa. Sedangkan golongan yang kedua, golongan yang membantah dan tidak tunduk. Kalau mau live itu biasa harus pakai. Yang takwa akan diberi jalan kebenaran petunjuk, dan yang membantah akan berada di jalan kesesatan dan kepedihan. Ini kan aplikasinya enggak baik. Saya kadang buat apa-apa ya. Apakah mereka yang dikatakan berdusta dan berpaling? Iya lah mungkin. Ya mungkin lah. Makanya bapak ngarahnya dari sana. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat atas segala perbuatannya? Apakah dia tidak menyadari bahwa azab Allah sangat pedih? Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya akan ditarik ubun-ubunnya ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itulah azab bagi yang mendustakan dan durhaka. Kemudian dipanggillah malaikat Zabaniyah yang akan menyiksa orang-orang yang berdosa.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilul ladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Kata Rasulullah, orang yang paling pelit di antara kamu adalah orang yang apabila disebutkan namaku di sampingnya atau disebutkan namaku kepadanya, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Itu kata Rasulullah. Maka ketika kita mendengar nama Rasulullah, hendaklah kita menjawab dengan bersolawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah. Ayo semuanya. Ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah awasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Yang saya hormati Bapak Kepala Yayasan Pendidikan Islam Bustanul Ulum, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Bustanul Ulum, ada Bapak Khairul Sigit, izin Pak. Dan yang saya hormati juga Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Bustanul Ulum. Masih panjang kuning. Izin maaf terbalik, jadi gimana Bu yang benar? Diralat Bu, diralat. Izin ya Pak, diralat. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah, ada Bapak Aditya Kuswara, izin Pak. Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah, ada Bapak Khairul Sigit, izin Pak. Hormat yang sama juga kepada Ibu Sekretaris, Ibu Bendahara, Wakil Kepala Sekolah, ada juga Bapak BKM beserta para Bapak, Ibu Guru, Ustadz dan Ustazah, dan tentunya yang saya banggakan juga teman-teman PPL. Nah, ini dari universitas saya juga, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tadi puisinya luar biasa, sangat keren ya Bu, sangat keren ya Pak, sampai berhasil membuat air mata kita berjatuhan. Ini produknya UIN Pak. Saya juga produknya UIN Pak, dan alhamdulillah hari ini kami sama-sama semester 7 ya Pak. Tepuk tangan dong Sumatera Utara. Oh, astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sedang berbahagia adik-adikku sekalian. Sebelumnya ada yang masih ingat dengan saya? Masih ingat? Nah, jadi dulu Pak, izin saya belum kenal dengan Bapak Kepala Madrasah. Ada juga sebagian guru-guru yang saya belum kenal. Jadi dulu di bulan 7 sampai bulan 8 saya mengabdi di sini Pak, sebagai anak KKN yang mengajar di kelas 9. Nah, jadi Aris itu adalah muridnya saya. Luar biasa perkembangan Aris sekarang ya Bu. Di kelas 12, maaf. Oke. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini kita sedang berbahagia. Di bulan ini kita sedang berbahagia karena ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke muka bumi ini. Kata Allah, "Qul bi fadlihi wa bi rahmatihi fa
Fabidzalika falyafrahu, kebahagiaan itu melebihi dari kebahagiaan orang yang sedang mengumpulkan hartanya. Jadi seharusnya kita sudah berbahagia adik-adikku. Seharusnya kita sudah berbahagia karena hari ini kita masih diteguhkan Allah di dalam agama Islam. Kita diberikan Allah pedoman berupa Al-Quran. Bayangkan kalau seandainya Al-Quran tidak ada, apa yang akan kita jadikan landasan hidup kita di dunia ini? Semua yang terjadi pada kita hari ini, semua solusi ada di dalam Al-Quran. Yang membawa agama Islam ke muka bumi ini siapa? Nabi Muhammad. Yang menyebarkan syariat agama di muka bumi ini siapa? Nabi Muhammad. Yang membawa Al-Quran siapa? Nabi Muhammad. Maka dari itu hendaknya kita berbahagia atas lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena pada hakikatnya manusia ini pelupa, Bu. Betul kan, Pak? Pelupa. Maka dari itu kenapa di setiap tanggal 17 Agustus dirayakan Hari Kemerdekaan Indonesia? Kenapa? Supaya umat Islam tidak lupa atas anugerah yang diberikan Allah berupa kemerdekaan. Karena sebelum bangsa Indonesia merdeka, kita pernah dijajah. Pada saat penjajahan Belanda, pada saat penjajahan negara Inggris dan lain sebagainya, kita anak muda generasi bangsa ini tidak bisa belajar dengan tenang. Kita umat Islam tidak bisa beribadah di masjid dengan khusyuk. Lalu pada saat itu adalah sebagian orang yang berjuang dengan jiwanya, yang berjuang dengan raganya, yang berjuang dengan nyawanya, yang berjuang dengan hartanya untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tanggal 17 Agustus Allah buatlah negara ini merdeka. Maka kita peringati setiap tanggal 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia, supaya kita tidak lupa bahwa dahulu bangsa ini merdeka ada orang-orang yang berjuang, ada orang-orang yang rela nyawanya hilang. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan anugerah kemerdekaan itu di tanggal 17 Agustus. Begitu juga dengan Rasulullah. Kalau seandainya kita tidak memperingati Maulid ini, barangkali kita akan lupa dengan Rasulullah. Betul? Jadi kalau ada orang yang mengatakan Maulid itu bid'ah, dia salah. Ya, salah. Kalau seandainya kita tidak melaksanakan Maulid ini, kita akan lupa dengan Rasulullah. Dan kalau seandainya kita lupa dengan Rasulullah, siapa yang rugi? Kita atau Rasulullah? Kita atau Rasulullah? Kita yang merugi. Karena kata Allah, "Qul man tuhibbunallah fattabi'uni." Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, barang siapa yang mencintai Allah, qul man tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kalau hari ini kita cinta dengan Allah, kita ingin bertakwa kepada Allah, kita ingin beribadah kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah. Bagaimana cara salatnya Rasulullah, bagaimana cara makannya Rasulullah, bagaimana cara minumnya Rasulullah, cara ibadahnya Rasulullah, dan lain sebagainya. Dan hal ini bisa kita pelajari dengan kita menghadiri acara-acara Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gunanya Maulid ini dibuat supaya dibacakan kepada kita bagaimana perjuangan Rasul, bagaimana kisah-kisah Rasul, keseharian Rasul, supaya kita semakin cinta dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena pada hakikatnya ketika kita semakin mengenali orang yang kita cintai, akan bertambah kecintaan kita kepadanya. Betul? Betul.
Contohnya ada seorang ikhwan yang suka dengan seorang akhwat. Proses perkenalan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ketika si ikhwan mengungkapkan rasa cintanya kepada si akhwat pun membalas. Akhirnya sampailah kepada sesi lamaran. Ketika si ikhwan datang ke kampung si akhwat tadi, dia ditegur oleh tetangganya. Hei Fulan, mau kemana kamu? Oh, saya mau ke rumah si Fatimah. Oh, Fatimah itu orangnya luar biasa. Dia hafiz Al-Quran, suaranya bagus, akhlaknya kalau sama orang tua mantap. Lalu mendengar hal tersebut, si ikhwan yang awalnya tidak tahu tentang kelebihan akhwat tadi semakin cinta atau semakin benci? Semakin cinta. Begitu juga kita kepada Rasulullah. Kita tahu perjuangan Rasulullah. Ketika kita semakin belajar tentang Rasulullah, maka akan bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, itu salah. Pada zaman dahulu ketika orang ingin bertemu dengan Rasulullah, dia tinggal buka pintu rumahnya, lalu dia datang ke masjid Nabi, dia langsung melihat Rasulullah, dia tahu bagaimana sifat Rasulullah, dia tahu bagaimana bentuk tubuh Rasulullah, dan lain sebagainya. Pada saat dulu, kalau seandainya orang di luar negeri ingin berjumpa dengan Rasulullah, dia ambil kudanya, dia ambil ontanya, pergi dia menuju masjid Rasulullah, dia langsung melihat Rasulullah. Lah sekarang kita umat akhir zaman yang sudah 1400 tahun ditinggalkan wafat oleh Rasulullah, ketika kita rindu kepada Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Kita bersalawat kepada Rasul, kita hadiri majelis-majelis yang dibacakan kisah Rasul di dalamnya, kita hadiri pengajian-pengajian yang di situ memang benar-benar dikaji tentang Rasulullah. Jadi maulid itu pada dasarnya tidaklah bid'ah. Oke, di sini tema kita meneladani akhlak dan meningkatkan cinta Rasulullah. Jadi akhlak Rasulullah yang pertama itu adalah tawadu. Yang pertama itu adalah tawadu, artinya rendah diri. Rasulullah itu adalah seorang nabi, orang yang sangat diagungkan oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Tapi karena Rasulullah itu tawadu, Rasulullah itu rendah hati. Pada saat Rasulullah hidup, berdasarkan sebuah riwayat, Rasulullah dikatakan kemana-mana itu akan keledai. Tahu keledai? Keledai atau kedelai? Keledai. Jadi pada saat dulu pembesar-pembesar kaum Quraisy, para pemimpin umat Islam, pedagang-pedagang yang kaya, kemana-mana itu menggunakan kuda atau onta. Tapi Rasulullah lebih memilih menggunakan keledai. Dan pada suatu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah menggunakan keledai dengan membonceng istrinya. Kalau seandainya kita ibaratkan sekarang itu, Bu, kuda itu atau onta itu diibaratkan dengan mobil Alphard, dengan mobil Pajero. Kalau saat ini, pada saat dulu keledai itu diibaratkan dengan mobil Avanza, dengan mobil Kijang Innova. Mana ada pejabat-pejabat sekarang yang pede naik mobil Avanza? Minimal Pajero atau Alphard atau Ferrari. Tapi Rasulullah dengan tawaduknya beliau menggunakan keledai kemana-mana. Bahkan dia membonceng istrinya yang bernama Sophia, dan dia juga pernah membonceng sahabatnya. Bahkan saking tawaduknya Rasulullah, dia mau membonceng anak sahabatnya. Jadi posisi boncengan itu di dalam sejarah
Dikatakan anak sahabatnya itu diletakkan di depan baginda satu orang dan di belakang baginda satu orang. Saking tawaduknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat Rasulullah yang kedua adalah penyabar, tidak mudah emosian. Jadi pada saat Rasulullah membangun sebuah masjid, masjid itu belum ada atapnya dan belum beralaskan lantai. Pada saat itu datanglah seorang musafir dan tiba-tiba ketika Rasulullah memberikan pencerahan kepada para sahabatnya, langsung datang musafir itu, dia masuk ke dalam masjid Rasul dan tiba-tiba dia langsung kencing di dalam masjid itu. Kalau seandainya kita ada di posisi itu, apa yang akan kita lakukan? Marah? Marah. Dan pada saat itu sahabat yang ilmunya, yang imannya lebih tinggi daripada kita, beliau langsung marah. Karena itu adalah masjidnya Nabi. Dan Nabi sedang melakukan majelis di dalam itu. Nabi berani-beraninya si fulan itu kencing di dalam masjidnya Nabi. Mereka semuanya marah dengan wajah yang sangat marah. Mereka menatap si fulan yang sedang kencing tadi. Lalu apa kata Rasulullah? Hai para sahabatku, tahan amarahmu. Jangan kau tegur dia sampai dia menyelesaikan hajatnya. Itulah yang dikatakan Rasulullah kepada para sahabatnya. Lalu setelah tatapan-tatapan tajam tadi tertuju kepada si fulan, Rasulullah memanggil, "Wahai fulan, kemarilah." Dengan rasa yang sangat takut, si fulan yang kencing di masjid tadi mendatangi Rasulullah dan Rasulullah menjelaskan, "Fulan, sesungguhnya ini masjid untuk kita mengaji dan berbagi ilmu agama, untuk kita melaksanakan ibadah sholat, bukan untuk buang hajat. Maka jangan sekali lagi kau ulangi perbuatanmu itu." Dari kisah ini, adik-adikku sekalian, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa berdakwah itu tidak perlu menyakiti hati orang lain. Rasulullah berdakwah dengan kesabaran, Rasulullah berdakwah dengan kelembutan, hingga pada akhirnya pergilah si fulan ini. Dan ketika beberapa hari kemudian dia kembali ke masjid Rasulullah dan dia langsung masuk ke barisan saf sholat dan dia sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika selesai sholat dia langsung berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat kuat. "Wahai Allah, aku memohon kepadamu, sayangilah aku dan sayangilah Rasulullah, dan jangan engkau sayangi yang lainnya selain kami berdua." Egois ya Pak doanya ya Pak. Memang berdasarkan syariat dia tidak benar, tapi berdasarkan kecintaannya kepada Rasulullah, dia telah memasukkan Rasulullah ke dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, sifat Rasulullah itu adalah sayang kepada fakir miskin. Jadi Rasulullah itu sangat cinta kepada fakir miskin, senang membantu fakir miskin. Jadi ada sebuah kisah, namanya adalah Zohir. Pada saat itu si Zohir ini adalah orang yang sangat miskin, orang yang sangat fakir, dekil, jelek, jorok dan lain sebagainya. Tapi ketika dia bertemu dengan Nabi, dia senantiasa membawa oleh-oleh untuk Nabi. Dan ketika dia pulang dari rumah Nabi, dia juga membawa Nabi oleh-oleh untuk pulang. Dan pada suatu saat ketika dia sedang berjualan di pasar, dengan kondisi tubuhnya yang tidak selayaknya orang normal, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memeluk dirinya dari belakang lalu mengatakan, "Wahai para orang-orang, siapa yang mau membeli budak ini? Aku jual dengan harga yang sangat murah." Lalu laki-laki itu berpikir, siapa orang yang tega menjualku? Karena pada saat itu dia bukan budak siapa-siapa. Siapa orang yang sangat tega menjualku padahal aku seperti ini,
tubuhku cacat, aku jorok, aku bau dan lain sebagainya. Dan ketika dia menoleh ke belakang, ternyata yang memeluk dia dengan erat itu adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia tahu bahwa yang memeluk dia itu adalah Rasulullah, dia diam saja karena dia ingin lama-lama dipeluk oleh Rasul. Dan pada saat itu teman-teman semuanya, hari ini kita banyak yang mengaku kita adalah umatnya Rasulullah, tapi kita tidak menerapkan perilaku Rasulullah. Salah satu contohnya adalah menyayangi fakir miskin. Terkadang kalau ada pengemis yang datang kepada kita untuk meminta bantuan, kita jijik melihatnya. Jangan berbohong. Betul? Enggak. Terkadang kalau seandainya ada fakir miskin datang kepada kita dengan kumuh, kita jijik melihatnya. Kalaupun seandainya kita kasih dia sedekah, kita enggan menyentuh tangannya. Karena kebanyakan saya perhatikan seperti itu. Ketika kita ingin mengasih kepada fakir miskin, kita carikan nominal uang yang paling kecil. Udahlah 1.000, koyak-koyak lagi, ngasihnya pun apa bahasa kerennya sekarang? Ilfil kan? Nah, itu tidak mau menyentuh fakir miskin. Kalau fakir miskin, mindset yang ada di kepalanya bukan mahram. Kita bukan mahram. Tapi kalau nampaknya yang ayu-ayu, kalau bahasa Jawanya, yang cantik-cantik, yang cerah-cerah, kita jadi mahram. Sampai dipegang-pegang, alasannya cuma mau minjamin pulpen sama kawannya, nggak sengaja tersentuh. Alasannya cuma mau minjem buku, nggak sengaja tersentuh. Jadi itulah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini adik-adikku sekalian, tentang anak muda. Ini saya mau nyampaikan sedikit tentang anak muda. Saya membaca sebuah sejarah, ternyata tidaklah peradaban ini dipikul kecuali oleh generasi muda. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dan mereka merupakan orang-orang awal yang memeluk agama Islam pada saat itu. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair, Talha, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Dan ketika 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ini, kita melihat data usia mereka ternyata sangat luar biasa dan istimewa. Berapa yang kita bayangkan tentang usia sahabat Nabi pada saat itu? Berdasarkan sebuah sejarah, usia 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ini, dan mereka adalah pemimpin, dan kepemimpinan pada saat itu hanya berputar di antara mereka saja. Dan ketika Utsman bin Affan wafat, dia berpesan kepada semua umat Islam agar nanti ketika ada pengangkatan pemimpin Islam, maka kalian harus memilih di antara kami yang 10 ini yang masih. Berdasarkan sebuah sejarah, ternyata 3 di antara mereka usianya hanya 30 tahun ke atas, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, dan Utsman bin Affan. Berusia 30 tahun ke atas sudah menjadi seorang pemimpin pada saat itu. Dan berdasarkan sejarah pula, 7 di antaranya usianya berada di bawah 30 tahun, dan 5 di antara yang 7 ini usianya berada di bawah 20 tahun. Jadi jika hari ini para ibu, para ayah, para guru kita mengabaikan anak-anak murid kita yang usianya masih di bawah 20 tahun, kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Kita memberikan mereka permainan yang melalaikan, kita memberikan mereka gadget yang melalaikan, sehingga banyak di antara kita anak-anak muda ini yang banyak melakukan kesia-siaan di siang hari, bahkan melakukan kemaksiatan di malam hari. Untuk kita wahai anak muda, ini menjadi renungan bagi kita, karena ini dikhususkan untuk
usia kita usia yang berada di masa-masa kekuatan di antara dua kelemahan. Kenapa saya katakan usia kita ini adalah usia kekuatan di antara dua kelemahan? Usia pertama kita masih bayi, kita masih kanak-kanak, kita belum bisa berbuat apa-apa. Nanti setelah kita habis masa muda kita masuk ke usia lansia, kita sudah tua, banyak keinginan, namun apalah daya raga kita tidak mendukung keinginan kita. Jadi di masa-masa ini adik-adikku semuanya, teman-teman satu PPR, kita anak muda, ini adalah usia kekuatan kita. Kita anak muda, kita harus berdaya. Kita anak muda, kita harus berprestasi. Kita anak muda, kita harus berkolaborasi supaya kita bisa membangkitkan peradaban umat Islam ini. Karena peradaban umat Islam ada di depan kita, dan itu ada di pundak-pundak para pemuda umat Islam saat ini. Untuk kalian adik-adikku sekalian, tetaplah kita belajar ilmu agama, belajar apa yang kita minati. Jangan pernah lupakan Al-Quran dan Sunnah, karena ketika kita ingin benar-benar belajar, kita bisa membangkitkan peradaban ini. Masa kita mau kalah dengan orang luar negeri? Hari ini kita harus tahu bahwa mereka berlelah-lelah untuk membawa anak muda kita ini ke jurang. Hari ini kita harus tahu bahwa mereka juga siap mengorbankan hartanya untuk membayar mahal orang-orang yang merusak pergaulan kita. Hari ini kita juga harus tahu bahwa ternyata mereka sedang merakit alat-alat, mereka sedang mencuci pemikiran-pemikiran kita, otak-otak kita, supaya kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Contohnya apa? Dari hal terkecil, dari handphone yang kita pegang saja, kita bisa terjerumus dengan permainan-permainan mereka. Jika para hari ini mereka siap untuk berlelah-lelah menjerumuskan kita, maka kita sebagai anak muda, kita juga harus siap untuk berlelah-lelah dalam memperjuangkan agama Islam. Jika hari ini mereka mengorbankan harta mereka untuk menghancurkan anak-anak muda Islam, maka hari ini kita juga harus rela mengeluarkan dana untuk kita supaya bisa belajar, memperteguh keimanan kita, dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adikku sekalian, inti dari diadakannya Maulid Rasulullah ini adalah supaya kita meneladani sifat Rasulullah. Dengan tujuan supaya apa? Ketika kita selesai dari Maulid ini nanti, ketika kita keluar dari ruangan ini nanti, maka buatlah niat di dalam hatimu bahwa dirimu ingin meneladani sifat Rasul. Ketika keluar dari sini nanti, mulai niatkan cara minum Rasul bagaimana. Jadi kalau Rasul itu minum, dia tidak bernafas di dalam gelasnya. Jadi dia meneguk sekali minum, teguk 2 kali, 3 kali, lalu dia mengucapkan Alhamdulillah. Diawali dengan Bismillah, diucapkan dengan Alhamdulillah. Lalu ketika kita ingin makan dan minum, maka janganlah sambil atau berdiri. Bagaimana hadisnya? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Nah, kita ini adalah anak-anak madrasah. Kita ini adalah anak-anak madrasah, di mana kalian berbeda dengan orang-orang yang sekolah di sekolah umum. Jadi kita cerminkan akhlak kita bagaimana ketika makan dan minum. Karena kemarin saya lihat di sini masih ada dia Pak, masih ada dia Bu yang makan minum sambil berlari-lari di lapangan, sambil berjalan-jalan di lapangan. Kita madrasah, kita cerminkan di diri kita bahwa ada madrasah di dalam diriku. Jadi ketika kita makan, ketika kita minum, hendaklah kita mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan adab kita terhadap guru, akhlak kita terhadap guru. Yakin dan percayalah kamu adik-adikku sekalian, sebenarnya tidak ada guru yang benci kepadamu di dunia ini. Tidak ada guru yang ingin memarahimu setiap hari. Tidak ada guru yang ingin memukulmu setiap saat. Karena hakikatnya semua guru itu memiliki niat yang mulia untuk mencerdaskan dirimu. Saya pun nanti insya Allah akan jadi calon-calon guru juga ini. Betul kan? Wih ya.
Jadi sebenarnya hakikat guru itu ingin membuatmu pintar, ingin membuatmu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tapi lah adabmu kepada gurumu, hargailah gurumu, karena ketika kau menghargai gurumu, gurumu ridho kepadamu, apa yang disampaikannya maka akan menjadi berkah bagi dirimu. Betul? Betul. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari besok belajar, mulailah terapkan adab-adab itu, karena itu juga merupakan sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terakhir kalinya saya ingin memberikan syair-syair kepada anak-anak muda ini supaya kita semuanya lebih semangat. Wahai pemuda generasi bangsa, harapan bangsa ke depannya, suatu saat nanti akan jadi pemimpin bangsa. Ayo semuanya. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Semangat. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo kawan kita semua, bersihkan hati juga jiwa, kualitaskan diri kita demi bangsa dan agama. Semuanya. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Oke, jadi inti dari ceramah yang saya sampaikan tadi, yang pertama Rasulullah bersifat penyabar, yang kedua Rasulullah bersifat tawadu, yang ketiga Rasulullah menyayangi fakir dan miskin. Setelah pulang dari sini, teman-teman niatkan untuk meniru dari hal-hal terkecil saja. Rasulullah itu kalau bertemu dengan orang baru, dia senantiasa mengucapkan salam. Dan ketika nanti kita bertemu dengan orang baru, maka ucapkanlah assalamualaikum. Assalamualaikum wahai saudaraku, assalamualaikum kakak, orang tua dan lain sebagainya. Dan Rasulullah itu kalau bertemu dengan orang-orang, wajahnya senantiasa tersenyum bahagia. Jadi jangan karena dikatakan ucapkan salam, kalian ucap assalamualaikum, kum, salam, as. Berbeda artinya jika berbeda ucapannya. Jadi ucapkanlah dengan baik dan benar assalamualaikum. Dan jangan lupa setiap berjumpa dengan saudaramu sesama Islam, maka tebarkanlah senyum. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi acara-acara selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Izin kepada Bapak dan Ibu guru semuanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Najib. Tolong Pak. Terima kasih kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan